Halo, selamat datang di channel Novelas_12. Konten ini disajikan dalam format only voice. Kalian siap? Mari kita mulai ceritanya. Pernahkah kita bertanya, mengapa satu nama disebut miliaran kali setiap hari, namun kisahnya tak pernah usang oleh waktu? Di tengah dunia yang penuh kebisingan, ada satu teladan tentang sabar tanpa batas, tentang cinta tanpa syarat, dan tentang iman yang tak pernah goyah. Inilah kisah Nabi Muhammad SAW. Bukan sekedar sejarah, tetapi cahaya yang masih hidup sampai hari ini. Di tengah padang pasir Arab yang sunyi, lahirlah seorang anak yatim yang kelak akan merubah dunia. Namanya Muhammad bin Abdullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun gajah. Ayahnya wafat sebelum beliau lahir. Ibunya wafat saat ia masih kecil. Sejak awal hidupnya, Allah mendidiknya dengan ujian, agar kelak menjadi pribadi yang kuat, lembut dan penuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam firman, "Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?" Quran Surat Ad-Duha ayat 6. Sejak muda, Nabi Muhammad dikenal masyarakat sebagai Al-Amin, orang yang paling jujur dan dapat dipercaya. Bahkan mereka yang kelak memusuhinya, tetap menitipkan harta kepadanya. Kejujuran beliau bukan dibuat-buat, tapi lahir dari hati yang bersih. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada usia 40 tahun di Gua Hira, datanglah wahyu pertama melalui malaikat Jibril. Bacalah. Itu bukan hanya perintah membaca huruf, tapi membaca kehidupan, membaca kebenaran, dan membaca tanggung jawab sebagai Rasul Allah. Wahyu itu terasa berat. Tubuh beliau gemetar. Namun Allah tak pernah salah memilih hambanya. Mulailah dakwah Islam. Awalnya sembunyi-sembunyi, lalu terang-terangan. Namun yang datang bukan pujian, melainkan hinaan, ancaman, dan kekerasan. Rasulullah dicaci, dimaki, dilempari batu, bahkan diusir dari kota Taif hingga kakinya berdarah. Tapi saat malaikat menawarkan untuk membinasakan mereka, Rasulullah justru berdoa, "Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, karena mereka tidak mengetahui." Hadis riwayat Bukhari. Inilah akhlak Nabi. Beliau tidak membalas kebencian dengan kebencian, tidak membalas luka dengan dendam. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Hijrah ke Madinah menjadi titik balik kebangkitan Islam. Di sana, Nabi membangun masyarakat yang berlandaskan iman, persaudaraan, dan keadilan. Beliau menyatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, mempersaudarakan mereka tanpa memandang harta dan status. Beliau adalah pemimpin, tapi dengan hidup sederhana. Beliau adalah suami, tapi paling lembut. Beliau adalah panglima perang, tapi paling penyayang. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi, beliau menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Puncak kemuliaan itu terlihat saat Fatu Makkah. Kota yang dulu mengusirnya, kini ada di genggamannya. Tapi tidak ada balas dendam. Rasulullah berkata, "Pergilah kalian semua bebas." Akhir hayat
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tiba pada usia 63 tahun. Namun beliau meninggalkan dua warisan yang tak pernah usang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan pernah sesat selama berpegang pada keduanya. Kitabullah dan sunnahku." Hadis riwayat Malik. Nabi Muhammad bukan hanya milik masa lalu. Beliau adalah teladan untuk hari ini dan masa depan. Tentang sabar saat diuji, lembut saat berkuasa, dan taat meski dunia menolak. Semoga sholawat serta salam bercurah limpah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin.